Pengangkutan laut LCL dan FCL. Latar belakang. Perdagangan internasional membutuhkan sistem transportasi yang efisien. Pengangkutan laut menjadi pilihan utama karena biaya lebih murah, muatan besar, dan jangkauan global. Apa itu pengangkutan laut? Pengangkutan laut adalah kegiatan memindahkan barang dari satu negara ke negara lain menggunakan kapal laut melalui pelabuhan internasional. Pengertian LCL atau Less Container Load. LCL adalah pengiriman barang yang tidak memenuhi satu kontainer penuh sehingga digabung dengan barang milik pengiriman lain. Ciri-cirinya adalah 1. Barang dikirim sebagian kontainer. 2. Digabung dengan shipper lain. 3. Biaya dihitung per volume. Pengertian FCL atau Full Container Load. FCL adalah pengiriman barang yang menggunakan satu kontainer penuh milik satu pengirim. Ciri-cirinya adalah satu pengirim satu kontainer, lebih aman, lebih cepat, biaya tetap per kontainer. Perbedaan LCL dan FCL. Dari segi aspek kapasitas, LCL sebagian kontainer, FCL satu kontainer penuh. Segi aspek pengirim, LCL banyak pengirim, FCL satu pengirim. Dari segi aspek biaya, LCL berdasarkan volume, FCL berdasarkan kontainer. Dari segi aspek resiko, LCL lebih tinggi, FCL lebih rendah. Dan dari aspek waktu, LCL lebih lama dan FCL lebih cepat. LCL Shipping Process. Yang pertama, Booking dan Docs Preparation atau tahap pemesanan dan dokumen, yaitu pengirim melakukan booking pengiriman ke freight forwarder, menyiapkan dokumen ekspor seperti invoice, packing list, shipping instruction, dan menentukan jadwal dan pelabuhan tujuan. Yang kedua, collection dan consolidation atau pengumpulan dan konsolidasi barang, yaitu barang diambil dari gudang pengirim, barang dari beberapa pengirim dikumpulkan di gudang konsolidasi, dan barang digabung berdasarkan tujuan yang sama. Yang ketiga, container loading dan sealing atau pemuatan dan penyegelan kontainer, yaitu barang-barang LCL dimasukkan ke dalam satu kontainer, kontainer disusun rapi agar aman, dan kontainer disegel atau seal sebagai tanda keamanan. Yang keempat, ocean freight atau pengiriman laut, yaitu kontainer dikirim menggunakan kapal laut, perjalanan dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, dan waktu pengiriman tergantung jarak dan jadwal kapal. Yang kelima, deconsolidation dan custom clearance atau pembongkaran dan bea cukai, yaitu kontainer dibuka di gudang tujuan, lalu barang dipisahkan kembali sesuai penerima masing-masing atau deconsolidation, dan dilakukan pemeriksaan dan clearance bea cukai. Yang terakhir, delivery atau pengantaran ke penerima, yaitu barang dikirim ke alamat masing-masing penerima dan proses pengiriman selesai. FCL Shipping Process Flow. Yang pertama, booking the shipment atau pemesanan pengiriman. Eksportir melakukan pemesanan kontainer ke shipping line atau freight forwarder, yaitu dengan menentukan jenis kontainer, 20/40, jadwal kapal, pelabuhan asal dan tujuan. Yang kedua, preparing documentation atau persiapan dokumen, yaitu menyiapkan dokumen ekspor antara lain invoice, packing list, shipping instruction, PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Dokumen digunakan untuk proses kepabeanan. Yang ketiga, transport to the port of origin atau pengiriman ke pelabuhan asal, yaitu barang dimuat ke dalam kontainer di gudang pengirim. Kontainer disegel atau seal, dan kontainer diangkut menggunakan truk ke pelabuhan asal. Yang keempat, export customs clearance atau pemeriksaan bea cukai ekspor, yaitu kontainer diperiksa oleh bea cukai negara asal, dan jika lolos pemeriksaan barang diizinkan untuk diekspor.
Yang kelima, ocean transit atau pengiriman laut, yaitu kontainer dimuat ke kapal laut berlayar menuju pelabuhan tujuan, dan selama perjalanan, kontainer tetap tertutup dan aman. Yang keenam, impor custom clearance atau pemeriksaan bea cukai impor, yaitu setibanya di pelabuhan tujuan, kontainer diperiksa oleh bea cukai dan dilakukan pembayaran pajak, bea masuk, dan pengecekan dokumen. Yang terakhir, final delivery to the consigned atau pengiriman ke penerima, yaitu kontainer dikirim dari pelabuhan ke gudang penerima, barang dibongkar oleh penerima, dan proses FCL selesai. Kelebihan dan kekurangan LCL. Kelebihannya adalah yang pertama, cocok untuk barang kecil. Yang kedua, biaya lebih hemat untuk volume kecil. Kekurangannya adalah yang pertama, resiko kerusakan. Yang kedua adalah proses lebih lama. Dan yang ketiga adalah barang bercampur. Kelebihan dan kekurangan FCL. Kelebihannya adalah yang pertama, lebih aman. Dan yang kedua adalah lebih cepat. Dan yang ketiga, minim resiko. Kekurangannya, biaya lebih tinggi dan tidak cocok untuk barang kecil. Kapasitas maksimal FCL dan kapasitas maksimal LCL. Yang pertama ada kapasitas maksimal FCL, yaitu dalam praktik perdagangan luar negeri, kontainer 20 feet memiliki kapasitas rata-rata sebagai berikut. Kapasitas volume 33 meter kubik. Berat maksimum muatan atau payload 21-24 ton, tergantung jenis kontainer dan pelayaran. 2. Kapasitas maksimal LCL. Berbeda dengan FCL, LCL tidak memiliki batas maksimal tetap seperti FCL karena LCL dihitung per meter kubik atau per ton. Selama masih ada ruang dalam kontainer gabungan, barang bisa dimuat. Namun dalam praktik, LCL biasanya digunakan untuk muatan kecil, umumnya 1-5 meter kubik. Jika volume mendekati 18-20 meter kubik, biaya LCL sering lebih mahal daripada FCL. Biaya dalam pengangkutan laut. Yang pertama, ocean freight atau biaya angkutan laut. Biaya utama pengiriman barang menggunakan kapal laut dibayarkan kepada shipping line. Perhitungan LCL berdasarkan volume atau CBM, FCL berdasarkan ukuran kontainer atau 20-40. 2. Terminal handling charge atau THC. Biaya bongkar muat kontainer di pelabuhan meliputi lift on atau lift off, penumpukan sementara. 3. Documentation fee. Biaya pembuatan dan pengurusan dokumen, bill of lading atau B atau L, delivery order atau DO, shipping instruction. 4. Custom clearance fee. Biaya jasa pengurusan bea cukai terdiri dari export clearance, import clearance. 5. Handling charge. Biaya penanganan barang oleh freight forwarder, umumnya berlaku pada pengiriman LCL. 6. Warehousing atau storage fee. Biaya penyimpanan barang di gudang atau pelabuhan. Jadi jika barang belum diambil atau menunggu konsolidasi. 7. Demurrage. Denda keterlambatan kontainer di pelabuhan dikarenakan jika melewati masa free time. 8. Detention. Denda keterlambatan pengembalian kontainer ke depot. 9. Insurance atau asuransi pengangkutan. Biaya perlindungan barang selama pengiriman, menanggung risiko kerusakan, kehilangan, atau kecelakaan laut. 10. Biaya masuk dan pajak berlaku pada impor, biaya masuk, PPN, PPH impor. 11. Local charge. Biaya lokal di pelabuhan asal dan tujuan seperti DOV, admin fee, port charge. 12. Inland transportation cost. Biaya angkutan darat, truk dari gudang ke pelabuhan, truk dari pelabuhan ke gudang penerima. Jenis kontainer. Yang pertama ada dry container atau general purpose. Kontainer ini bisa digunakan untuk barang kering umum seperti karton, elektronik, tekstil, dan lain-lain. Yang kedua ada high cap container. Kontainer ini lebih tinggi dari dry container, cocok untuk barang yang volume besar. Yang ketiga ada river container atau kontainer pendingin. Kontainer ini biasa digunakan untuk makanan beku, buah, daging, dan obat-obatan. Yang keempat ada flat track container. Kontainer ini untuk kendaraan pipa besar dan alat berat. Yang kelima ada open top container. Kontainer ini untuk barang tinggi seperti mesin dan alat berat. Yang keenam ada tank container. Kontainer ini biasa digunakan untuk barang cair seperti minyak dan bahan kimia.
Selanjutnya yang ketujuh ada ISO tank container. Kontainer ini versi standar internasional dari tank container. Yang kedelapan ada ventilate container. Kontainer ini untuk kopi, kakao, dan hasil pertanian. Yang kesembilan ada bulk container. Kontainer ini untuk muatan curah seperti gandum, pupuk, dan gula. Yang terakhir ke-10 ada slide open container. Kontainer ini memiliki pintu samping untuk barang panjang seperti kayu dan pipa. Studi kasus 1. PT Tropis Rempah di Makassar mengekspor bubuk kunyit ke Brunei Darussalam dan menerima 2 pesanan dengan jumlah yang berbeda. Pesanan dari pembeli A hanya 3 meter kubik sehingga direncanakan dikirim menggunakan LCL. Sementara pesanan pembeli B mencapai 22 meter kubik dan akan dikirim menggunakan FCL. Masalah muncul ketika gudang LCL menginformasikan bahwa jadwal keberangkatan kontainer gabungan tertunda 3 hari karena kekurangnya muatan dari eksportir lain. Sementara pembeli A membutuhkan barang tiba tepat waktu untuk produksi. Di sisi lain, pesanan pembeli B tiba-tiba bertambah menjadi 20 meter kubik sehingga hampir memenuhi kapasitas kontainer 20 feet. Tetapi perusahaan belum menyiapkan tambahan biaya pengemasan. Untuk mengatasi masalah tersebut, PT Tropis Rempah memutuskan mengalihkan pengiriman pembeli A dari LCL menjadi muatan tambahan dalam FCL milik pembeli B karena tujuan negara yang sama. Setelah mendapatkan persetujuan kedua pembeli, sehingga barang A dapat tiba tepat waktu dan kontainer B tetap efisien digunakan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan komunikasi dengan pembeli sangat penting dalam menentukan penggunaan LCL atau FCL. Studi kasus 2. PT Samudra Sejahtera di Surabaya mengekspor kerajinan rotan ke Jepang dan menghadapi 2 kebutuhan pengiriman yang berbeda. Pesanan dari buyer X berjumlah 5 meter kubik sehingga perusahaan merencanakan pengiriman menggunakan LCL untuk efisiensi biaya. Namun, ketika barang tiba di depo, pihak freight forwarder mengabarkan bahwa tarif LCL pada minggu tersebut mengalami kenaikan signifikan karena adanya biaya penyesuaian PSS atau Peak Season Surcharge. Sementara itu, buyer Y memesan barang dengan total 17 meter kubik. Tetapi, buyer meminta barang dipisahkan dalam 2 jenis kemasan berbeda untuk memudahkan proses quality control di negara tujuan. Setelah menghitung ulang, PT Samudra Sejahtera melihat bahwa jika menggabungkan muatan buyer X dan buyer Y ke dalam satu kontainer FCL 20 feet, total volume 22 meter kubik masih memungkinkan dan biaya keseluruhan lebih rendah dibandingkan mengirim X menggunakan LCL secara terpisah. Perusahaan kemudian menghubungi kedua buyer untuk meminta persetujuan penggabungan muatan dalam satu FCL, sekaligus menjelaskan manfaat biaya dan kecepatan transit. Kedua buyer setuju karena penggabungan tidak memengaruhi jadwal pengiriman maupun keamanan barang. Solusi ini memperlihatkan bahwa dalam praktik pengangkutan laut, keputusan antara LCL dan FCL sangat dipengaruhi oleh kondisi tarif, volume aktual, serta kemampuan negosiasi dengan pembeli untuk mencapai efisiensi terbaik. Studi kasus 3, PT Sperindo eksportir furnitur kayu dari Jakarta ke Los Angeles menghadapi pilihan pengiriman untuk 2 batch barang berbeda. Pada Januari 2025, perusahaan mengirimkan 5 meter kubik furnitur meja untuk pesanan kecil dari retailer US menggunakan metode LCL atau Less Than Container Load, yang dimana barang dikonsolidasikan dengan muatan lain dalam satu kontainer 20 kaki. Proses LCL memakan waktu 35 hari total, termasuk 5-7 hari ekstra untuk konsolidasi di pelabuhan asal dan dekonsolidasi di tujuan. Sehingga total biaya mencapai 25 juta, itu sudah termasuk biaya per meter kubik dan penanganan tambahan.
Meski biaya awal lebih rendah karena hanya bayar uang terpakai, keterlambatan menyebabkan retailer kehilangan penjual akhir pekan. Ada resiko minor kerusakan akibat penanganan bersama barang lain 2 bulan kemudian. PT Experindo mengirimkan batch sebesar 25 meter kubik furnitur sofa untuk klien grosir menggunakan FCL atau Full Container Load. Menyewa 1 kontainer penuh secara eksklusif, pengiriman selesai dalam 28 hari dengan rute langsung. Biaya 40 juta tapi hanya 1,6 juta per meter kubik. Lebih efisien 20-30% dibandingkan LCL dan barang tiba tanpa kerusakan berkat minim penanganan.